Halo sobat-sobat Bimbel Cahaya Batam, bertemu kembali di channel YouTube Bimbel Cahaya Batam. Bila Anda tekun, Anda menang. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Bagaimana bentuk fungsi kuadrat? Dan bagaimana cara kita untuk membentuk dan membuat fungsi kuadrat menjadi kurva. Selamat belajar dan tetap semangat. Pada materi sebelumnya, kita telah mempelajari persamaan kuadrat. Bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Artinya, nilai X dibatasi pada X1 dan X2 saja. Misalkan, X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Dengan cara pemfaktoran, kita dapat melihat nilai X1-nya negatif 1, X2-nya negatif 3. Berbeda dengan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat artinya adalah fungsi di mana variabel memiliki pangkat tertinggi adalah 2 dan nilai X pada persamaan ini tidak dibatasi. Di sini kita dapat melihat hubungan antara nilai X dan nilai Y. Jadi persamaan atau fungsi ini tidak dibatasi dengan nilai 0 sehingga nilai X tidak terbatas dan nilai Y juga tidak terbatas. Bentuk dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Sedikit berbeda dengan persamaan kuadrat. Kalian bisa lihat perbedaannya. Nilai A, nilai B, dan C adalah bilangan real. Sebagai contoh, saya telah menuliskan di depan fx sama dengan y sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 3. Y di situ maksudnya adalah hasil pemetaan dari nilai x. Nilai x berapapun nilainya, kita masukkan ke dalam rumus, lalu itulah hasilnya. Sehingga didapatkan koordinat-koordinat, beberapa koordinat. Beberapa koordinat itu akan kita satukan dan hasilnya akan membentuk sebuah kurva atau grafik berupa parabola atau setengah lingkaran. Jadi, saya pastikan bahwa fungsi kuadrat ini merupakan sebuah grafik parabola atau setengah lingkaran. Caranya melalui tabel kita buat. Kita tuliskan nilai X, kita tuliskan Y, X kuadrat, tambah 4, X tambah 3. Ini koordinat yang akan dihasilkan nantinya. Nilai X ini terserah kita, tapi saya telah menyiapkan angka-angka yang hasilnya nanti menggambarkan kurva. Nilainya saya mulai dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan 0. Angka yang lain juga seperti yang saya utarakan di depan, tidak terbatas. Ya, nilai berapapun boleh kamu masukkan, tetapi saya batasi di sini hanya dari negatif 4 sampai dengan 0. Koordinat ini boleh menggambarkan kurva setengah lingkaran atau parabola. Min 4 kita masukkan ke dalam fungsinya. Berarti min 4 kuadrat tambah 4 kali min 4 tambah 3. Saya tuliskan min 4 dikuadratkan tambah 4 kali min 4 tambah 3. Ini hasilnya adalah 16 positif tambah negatif 16 tambah 3. Hasilnya ini adalah 3. Berarti jika X-nya negatif 4, maka Y-nya adalah 3. Berarti koordinatnya adalah min 4,3. Ini koordinat yang pertama yang dihasilkan. Negatif 3, berapa nilai Y-nya? Jika X-nya negatif 3, kita masukkan ke dalam fungsi. Berarti negatif 3 kuadrat 9
ditambah 4 kali negatif 3, negatif 12 tambah 3, berarti hasilnya berapa? Ya, 0. Berarti koordinat yang kedua adalah min 3,0. Lalu yang ketiga, negatif 2 nilai X-nya. Kita masukkan negatif 2 kuadrat berarti 4, tambah 4 kali negatif 2, negatif 8, tambah 3. Berarti hasilnya berapa? 4 tambah negatif 8 tambah 3. Hasilnya adalah negatif 1. Berarti koordinat yang ketiga adalah negatif 2, negatif 1. Untuk harga X-nya negatif 1, kita masukkan negatif 1 kuadrat 1, tambah 4 kali negatif 1, negatif 4, tambah 3, hasilnya keseluruhan adalah 0. Berarti koordinat yang keempat adalah negatif 1 dan 0. Yang kelima, untuk titik yang terakhir ini saya buat 0, kuadrat 0, 4 kali 0, 0, tambah 3. Berarti nilai Y-nya adalah 3. Koordinat yang kelima adalah 0,3. Kita akan gambarkan pada papan tulis. Oke, kita gambarkan kurva melalui titik-titik koordinat yang telah kita tentukan tadi. Min 4, 3 berarti di sini, di mana harga X-nya min 4 berarti Y-nya positif 3. Kita tuliskan min 4, 3. Min 3, 0. Min 3, 0. Sini. Kita tuliskan min 3, 0. Min 2, min 1. Berarti ke bawah. Min 2, min 1. X-nya min 2, Y-nya min 1. Lalu min 1, 0. Min 1, 0. Sini. Min 1, 0. Yang terakhir 0, 3. Sini. 0, 3 ya. Min 4, 3, min 3, 0, min 2, min 1, min 1, 0, 0, 3. Kita tarik garis mengenai atau melalui titik-titik koordinat yang telah kita tentukan tadi. Berdasarkan fungsi tentunya. Iya, kita hasilkan. Inilah hasilnya. Ini bukti bahwa fungsi kuadrat ini membentuk kurva setengah lingkaran, di mana kurvanya terbuka ke atas. Kita akan lanjutkan mengenai hal-hal penting dari fungsi kuadrat. Bagaimana posisi kurva terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan hal-hal lainnya. Terus simak. Sekarang kita akan mempelajari hal-hal penting dalam fungsi kuadrat. Beberapa hal ini harus kamu kuasai agar kamu mengetahui, memahami fungsi kuadrat. Yang pertama adalah nilai dari diskriminan. Sebelum kita masuk ke nilai diskriminan, ingat ya, fungsi X nilainya itu sama dengan Y, AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi nilai dari diskriminan ini diambil dari atau berdasarkan dari bentuk atau fungsi kuadrat. Diskriminan B kuadrat kurang 4AC. Untuk apa ini? Nanti akan kita aplikasikan pada contoh soal. Jadi B kuadrat ini, B kuadrat koefisien dari X dikurangi 4 kali koefisien X kuadrat dikali dengan C. Itulah nilai diskriminan. Nanti akan kita aplikasikan. Yang kedua adalah sumbu simetri. Sumbu simetri ini adalah titik di mana kurva
terbagi 2 pada sumbu X. Nilainya adalah min B per 2A. Min B per 2A. Yang ketiga adalah nilai ekstrim. Baik itu ekstrim maksimal kalau kurvanya terbuka ke bawah, ekstrim minimal kalau terbuka ke atas. Nilai ekstrim. Pada sumbu Y. Ya, nilainya ini adalah min D per 4A. Jadi nilai dari diskriminan dibagi dengan 4 dikali koefisien X kuadrat A. Ya. Tapi bernilai negatif. Negatifnya. Atau ya, fungsi dari X. Ya, fungsi dari sumbu simetri. Fungsi dari min B per 2A. Artinya berapa nilai dari sumbu simetri jika dipetakan terhadap rumus fungsi, hasilnya adalah nilai ekstrim. Yang keempat, titik puncak. Puncak ataupun balik. Maksudnya adalah ya, koordinat dari sumbu simetri dan nilai ekstrim. Dia titik puncak kalau terbuka ke bawah kurvanya, titik balik kalau terbuka ke atas. Ini koordinat dari min B per 2A min D per 4A. Atau min B per 2A fungsi min B per 2A. Supaya lebih paham nanti akan kita bahas ya pada contoh soal. Yang kelima yang harus kamu kuasai adalah titik potong kurva terhadap sumbu X. Jika kurva memotong sumbu X, maka nilainya pada koordinat X1,0 dan X2,0. Ya, kalau kurva memotong atau melalui sumbu X, maka koordinat X1,0 dan X2,0. Yang keenam adalah bentuk kurva. Bentuk kurva. Bentuk kurva jika A lebih besar dari 0. Nilai dari fungsi tersebut, koefisien X kuadratnya, lebih besar dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Seperti di gambarannya. Jika A lebih kecil dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Seperti yang saya ucapkan tadi, ini kalau dia terbuka ke atas berarti nilai ekstrim minimum. Sedangkan kalau dia terbuka ke bawah, dia puncaknya adalah nomor 7. Ya. Nomor 7, posisi kurva terhadap sumbu X. Maksudnya seperti ini, jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka ini sumbu X. Jika determinan lebih besar dari 0, maka kurva pasti memotong sumbu X pada 2 titik. Baik yang terbuka ke bawah, baik yang terbuka ke atas.
Jika determinan sama dengan 0, maka kurva akan menyinggung. Baik dia terbuka ke atas, baik terbuka ke bawah, menyinggung. Tidak mengena, hanya menyinggung saja. Jika D lebih kecil dari 0, misalkan nilai A-nya -1, -2, dan seterusnya. Ya, kita tuliskan min X kuadrat, min 2X kuadrat, dan seterusnya. Maka kurvanya tidak memotong, tidak menyinggung, tapi melayang, baik dia di bawah sumbu X, baik di atas sumbu X. Lalu yang ke-8, posisi kurva terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y saya gambar vertikal. Kalau ini tadi X, ini Y. Jika A dan B sama-sama positif, sama-sama negatif juga, maka dipastikan kurva berada di sebelah kiri, baik terbuka ke bawah, baik terbuka ke atas, condong ke kiri, condong ke kiri. Tetapi jika satu positif, satu negatif, satu negatif, satu positif, maka kurvanya berada di sebelah kanan, baik itu condong ke kanan. Ya, jadi jelas. Kalau koefisien A-nya sama dengan B, tandanya sama-sama positif, sama-sama negatif, kita pastikan di kiri. Kalau tandanya beda, kita pastikan kurvanya di kanan. Yang terakhir nomor 9, posisi kurva terhadap koordinat asal 0,0. Saya gambarkan, ini sumbu Y, ini sumbu X. Kalau C sama dengan 0, pasti melalui ini, kurvanya pasti mengena. Kalau C-nya tidak sama dengan 0, maka kurvanya tidak akan melalui titik asal. Ya, kurva bagaimanapun tidak melalui ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang lengkap mengenai fungsi kuadrat. Di sebelah kanan layar, kalian boleh lihat fx sama dengan y sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I yang mau dikerjakan. Ya. Sebelum masuk kita bagian A, kita lihat dulu nilai A dari fungsi adalah -1. Ya, ini harus kamu ketahui supaya mudah mengerjakan secara keseluruhan. B-nya 2, C-nya 3. Oke, sekarang kita masuk bagian A, diskriminan. Rumusnya tadi B kuadrat kurang 4AC. Berarti 2 kuadrat dikurangi 4 dikali -1 dikali 3. 4 ditambah 12. Ya, ini nilainya positif 12. Berarti D-nya adalah 16. Selesai 1. Nilai D ini akan kita pakai untuk bagian F, ya, posisi kurva terhadap sumbu X. Yang kedua, B, ya, pertanyaannya adalah sumbu simetrinya. X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Kita masukkan nilai B. Ya, kita masukkan nilai B. 2 kali -1. Hasilnya adalah -2 per -2 adalah 1.
Sekarang bagian yang ketiga, C. Nilai ekstrimnya. Kita ketahui dari rumus fungsinya, A-nya lebih kecil dari 0. Berarti dia terbuka ke bawah. Berarti dia nilai ekstrim tertingginya. Y sama dengan min D per 4A. Kita lihat, kita nggak perlu menghitung lagi karena sudah kita jawab nilai dari diskriminannya di bagian A 16 per 4 kali negatif 1. Berarti berapa? 16 bagi 4, 4. Ya, min 16 per min 4 hasilnya 4. Untuk Y ini kita juga bisa menghasilkan dari fungsi min B per 2A. Ya. Fungsi min B per 2A. Kita masukkan ya, bahwa ini sama. Kita masukkan ke rumus fungsinya. Tadi nilai dari min B per 2A adalah 1. Berarti fungsi 1 ke rumus, berarti min 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 3, hasilnya adalah min 1 tambah 2 tambah 3 adalah 4. Jadi sama kan? Kalau menggunakan min D per 4A dengan memetakan ya, nilai min B per 2A ke rumus fungsi. Hasilnya sama-sama 4. Sekarang yang D. Ya, ini puncak atau titik balik? Ya, puncak karena kurvanya terbuka ke bawah. Berarti dia seperti gunung memiliki puncak, bukan titik balik. Nanti kita buktikan di bagian I. Ya, gambar. X, Y, langsung kita masukkan aja. Nilai X-nya, koordinatnya 1, 4. Inilah titik puncak dari fungsi min X kuadrat tambah 2X. Bagian E, bentuk kurva jika dilihat dari nilai A-nya. Kita lihat A-nya negatif 1, berarti A lebih kecil dari 0. Maka terbuka ke bawah, memiliki titik puncak. Ya. F, dilihat dari nilai D-nya tadi 16, D kan 16, berarti D lebih besar dari 0. Maka kurva akan memotong sumbu X pada 2 titik. Nanti kita lihat di bagian I secara menyeluruh. Pembuktiannya, G, posisi kurva terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y. Tadi kalianlah kita buat X-nya karena sudah kita jawab di bagian F. Fungsinya adalah min X kuadrat tambah 2X tambah 3, berarti nilai A-nya negatif, B-nya positif. Tidak sama, berarti kurvanya condong ke sebelah kanan atau di sebelah kanan. Ya. Di sebelah kanan atau condong ke sebelah kanan. H, posisi kurva terhadap titik asal 0,0. Karena dia memiliki nilai C sama dengan 3, ya, bukan C sama dengan 0, berarti dia tidak melalui titik asal. Inilah sketsa atau gambaran kurva yang akan kita buktikan apakah A sampai H sesuai. Kita buktikan pada bagian yang terakhir sekali, pada bagian I. Pembuktiannya jangan sampai ada yang salah. Bagian yang terakhir I, kita mau menggambar kurva. Tapi sebelumnya, seperti contoh di awal, kita akan membuat
tabel dulu ya. X, Y rumusnya berada di samping sana, ini koordinat X, Y-nya. Saya memilih beberapa angka agar sempurna membentuk kurva yang diinginkan ya, dengan memasukkan nilai X mulai negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kalian bisa menambahkan nanti ke sebelah kiri negatif 2, negatif 3 sampai selanjutnya 4, 5, 6 sampai seterusnya. Yang jelas hanya dengan 5 angka ini nanti kita buktikan bahwa gambarnya sempurna. Y kita ketahui min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Jadi kita masukkan min 1 ke dalam persamaan ini. Berarti negatif min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 tambah 3. Ini nilai Y-nya. Perhatikan ya. X-nya min 1 berarti negatif min 1 kuadrat. Jadi min 1 kuadrat hasilnya 1, tetap negatif karena sudah ditentukan di awal. Tambah 2 kali min 1 min 2 tambah 3. Berarti min 1 tambah min 2, min 3 tambah 3, 0. Berarti koordinat yang pertama adalah min 1, 0. Untuk 0 masukkan ke dalam rumus yang ini. Teman-teman bisa bantu, tapi saya buat hasilnya adalah 3. Ya. Untuk 1 ya, kita masukkan seperti min 1 tadi dengan 0. Kalau 0 hasilnya 3 dari mana? Min 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 3 sama dengan 3. Jadi ini tadi 0,3 ya. Untuk koordinat yang ketiga, jika X-nya sama dengan 1, kita masukkan ke rumus. Berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 tambah 3. Berarti min 1 tambah 2 tambah 3 adalah 4. Teman-teman bisa cek apakah itu benar atau tidak dengan perhitungan yang lebih sama lagi. Koordinat yang ketiga kita dapatkan 1, 4. Jika X-nya 2, maka Y-nya berapa? Kita masukkan min 2 kuadrat. Berarti min 4 tambah 2 kali 2, 4. Min 4 tambah 4 tambah 3. Hasilnya 3. Jadi koordinat yang keempat adalah 2, 3. Koordinat yang terakhir, jika X sama dengan 3, kita masukkan ke rumus fungsinya. Min 3 kuadrat, berarti 3 kuadrat 9, min 9 tambah 2 kali 3, 6. Min 9 tambah 6 tambah 3, 0. Berarti koordinat yang terakhir adalah 3, 0. Koordinat-koordinat ini akan kita gambarkan pada diagram Kartesius dan kita buktikan apakah sesuai dengan yang kita telah pelajari. Satu, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, min 3, min 1, min 2. Koordinat yang pertama min 1,0. 0,3. 1, 4. 1, 4. 2, 3. 2,3. 3,0. 3,0. Nah, ini min 1, 0, 0,3, 1,4, 2,3, 3,0. Kita tarik garisnya
Oke, kita buktikan. Dari bagian A tadi diskriminannya 16 ya. Diskriminannya 16 berarti dia memotong sumbu X pada 2 titik. Ya. Puncaknya di 14. Nih. Sumbu simetrinya berada di nilai X sama dengan 1. Nilai ekstrim maksimumnya berada di Y sama dengan 4. Maka puncaknya ini 1,4. Sangat-sangat terbukti. Lalu kita lihat A-nya kan, perhatikan yang di sana rumusnya di soal negatif 1. Ini negatif 1. Maka kurvanya terbuka ke bawah. Kurvanya terbuka ke bawah. Lalu ke bagian G, lihat posisi kurva terhadap sumbu Y dia di sebelah kanan. Karena A-nya negatif, B-nya positif, beda tanda di sebelah kanan dari sumbu Y. H, C-nya tidak sama dengan 0, maka tidak melalui titik 0,0. Jadi sangat terbukti, ya, sangat terbukti apa yang kita pelajari itu benar. Demikian pengertian dari fungsi kuadrat, bentuknya, beberapa hal yang sangat penting dalam fungsi kuadrat, menggambar kurva dan sifat-sifatnya melalui A sampai I yang kita telah pelajari, hal penting, dan melalui tabel yang kita pakai menghitung. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel Bimbel Cahaya.